Emo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, kami ingin menyampaikan presentasi yaitu speed endurance atau daya tahan kecepatan. Lanjut. Speed endurance adalah kemampuan mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu tertentu. Speed endurance ini sangat penting pada cabang olahraga sprint, sepak bola, basket, dan juga bulu tangkis. Lanjut. Tujuan dari latihan speed endurance antara lain meningkatkan kemampuan tubuh, mempertahankan kecepatan, mengurangi penurunan performa saat kelelahan, dan juga meningkatkan efisiensi kerja otot dan juga jantung. Oke. Kurang gantian ya. Komponen speed endurance. Yang pertama yaitu kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Kemudian daya tahan anaerob. Daya tahan anaerob adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat tanpa menggunakan oksigen sebagai sumber energi utama. Sistem ini mengandalkan energi yang sudah tersimpan dalam otot secara langsung. Kemudian komponen speed endurance. Yang pertama, otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan tenaga maksimal guna menahan atau melawan beban yang diberikan, baik beban dari luar maupun berat badan sendiri. Kemudian yang kedua, koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam satu pola gerakan tunggal yang harmonis, efektif, dan efisien. Ini melibatkan kerjasama yang baik antara sistem saraf atau otak, indera atau seperti mata, dan otot-otot tubuh. Lanjut. Kurang ya, gantian ya. Oke, selanjutnya ada metode latihannya. Yang pertama itu ada interval sprint. Interval sprint adalah metode latihan yang mengombinasikan periode lari dengan kecepatan maksimal atau sprint dan periode pemulihan atau recovery secara bergantian dalam satu sesi. Periode pemulihan biasanya berupa jalan kaki atau jogging ringan. Fokus utamanya adalah untuk melatih kecepatan atau speed dan sistem energi anaerobik. Selanjutnya ada repeat sprint training. Repeat sprint training atau RST adalah metode latihan yang mengharuskan seseorang melakukan sprint pendek secara berulang-ulang dengan waktu istirahat yang sangat singkat, biasanya di bawah 30 detik. Berbeda dengan interval sprint yang memberikan waktu istirahat cukup lama agar performa kembali maksimal. RST sengaja membatasi waktu istirahat untuk melatih kemampuan tubuh melakukan sprint kembali meski otot belum pulih sepenuhnya. Selanjutnya ada metode latihan yang selanjutnya yaitu fartlek. Fartlek berasal dari bahasa Swedia yang berarti speed play atau bermain dengan kecepatan. Ini adalah metode latihan daya tahan atau endurance di mana pelaku mengubah-ubah kecepatan larinya secara spontan sepanjang rute latihan. Memadukan lari santai, jogging, lari cepat, hingga lari sprint. Berikutnya, sirkuit training. Sirkuit training atau latihan sirkuit adalah metode latihan yang terdiri dari beberapa pos atau stasiun gerakan yang disusun secara berulang. Pelaku latihan harus menyelesaikan satu gerakan di sebuah pos dalam durasi tertentu, lalu segera pindah ke pos berikutnya dengan jeda istirahat yang minim. Contoh program latihan. Contoh program latihannya, yang pertama 6 kali 100 meter sprint, istirahat 1 menit antar sprint, dan intensitas 80-90% kemampuan maksimal. Oke, lanjut. Nah. Selanjutnya ada manfaat
meningkatkan performa pertandingan, mempercepat recovery tubuh, dan meningkatkan ketahanan fisik. Kesimpulannya adalah speed endurance penting untuk menjaga performa pada aktivitas intensitas tinggi dan latihan harus dilakukan bertahap dan konsisten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Udah, berikut hasil dari presentasi kami. Ya, eta Sep. Mangga penutup, Sep. Ya, terima kasih. Demikian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.